Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SDN 1 Limboto dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga, calon guru penggerak angkatan ke-8, Ibu Indriati Agus SPD. Pada pendampingan individu yang ketiga ini, temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, semangat. Ya, semangat. Iya, senang rasanya saya bisa bertemu dengan Ibu dalam pendampingan individu yang ketiga ini. Tidak terasa sudah masuk di bulan yang ketiga pada kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 8. Nah, Ibu perlu saya sampaikan mengenai tema pendampingan pada hari ini, yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian fokus pendampingan itu ada 3. Yang pertama, diskusi, refleksi hasil instrumen yang sudah Ibu edarkan sebelum PI 3 ini berlangsung. Ketika itu Ibu sudah mengedarkan instrumen kepada kepala sekolah, kemudian 5 orang rekan sejawat dan 5 orang siswa. Itu nantinya yang saya akan coba gali dari Ibu sejauh mana kompetensi guru penggerak yang sudah Ibu miliki berdasarkan responden yang sudah mengisi instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu, saya akan berdiskusi dengan Ibu mengenai keterlaksanaan pembelajaran sosial emosional yang sudah Ibu dapatkan di modul 2.2 di LMS. Dan yang terakhir, diskusi mengenai keterlaksanaan tahapan praktek. Apakah Ibu memahami aktivitas pada pendampingan individu 3 ini? Insya Allah ya. Paham ya, Bu? Ya. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Belum ya. Apakah Ibu sudah menginput instrumen yang sudah Ibu bagikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa di LMS? Iya, sudah. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah menginput. Ibu capai dalam 1 bulan terakhir ini, Bu, terutama yang ada di SDN 1 Limboto. Bisa diceritakan, Bu? Baik, terima kasih. Kalau alhamdulillah 1 bulan, kurang lebih sebulan ini, saya telah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Di samping itu saya juga telah menanamkan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya, seperti misalnya Lisa, yakni lihat sampah, angkat. Kemudian pembiasaan-pembiasaan lain positif lainnya, berdoa dan sebelum dan sesudah masuk kelas. Sebelumnya juga telah menerapkan pada awal-awal semester itu membuat kesepakatan kelas. Kemudian di dalam kelas juga ada pembiasaan-pembiasaan misalnya saling menolong, membiasakan saat keluar kelas, pulang sekolah, diusahakan kelas dalam keadaan bersih. Jadi ada 15 menit sebelum pulang itu kan ada berdoa, refleksi, kemudian anak-anak dibiasakan untuk operasi semut. Jadi sudah jadi kebiasaan mereka kurang lebih sebulan ini. Sebelum berdoa itu mereka akan ambil tong sampah dan mengadakan operasi semut sampai rumput yang di dalam laci itu dikeluarkan, dibuang di tempat sampah. Jadi saat pulang sekolah keadaan kelas tidak terlalu kotor. Oke, baik Bu Indri, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapatkan selama 1 bulan terakhir ini, baik di sekolah di SDN 1 Limboto dan pembelajaran daring bersama dengan fasilitator. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, dari kompetensi guru penggerak itu. Nah, apa yang perlu ditingkatkan dari keempat kompetensi itu menurut responden dari kepala sekolah dulu, setelah Ibu melihat instrumen tersebut? Kalau responden kepala sekolah itu dia lebih menitik beratkan ke
saya lebih aktif lagi mengikuti dan lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak ini agar dapat mengimplementasikannya kepada teman-teman guru lainnya dan mempraktikkan apa yang sudah diterima dari pendidikan guru penggerak ini di kelas. Seperti itu. Tentunya lebih baik lagi dari hari ini dan sebelumnya, dan bisa lebih sungguh-sungguh lagi atau lebih memperdalam lagi keinginan atau motivasi untuk memperbaiki diri. Apakah Ibu Indri sudah mempelajari modul 2.2? Ya. Sudah ya? Nah, apa yang Ibu Indri pelajari dari modul 2.2 bisa diceritakan? Ya, baik, terima kasih. Kalau dari modul 2.3 ini tentang sosial emosional, itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran sosial emosional ini membantu siswa dalam mengembangkan metode yang membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilannya dalam mengelola emosi. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, harapan. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Ya, tentunya harapannya tidak beda jauh dari yang tadi saya sampaikan, terutama bisa mengelola emosi, kemudian menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, bisa mengenali diri sendiri, bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman, dari kepala sekolah, merefleksi diri sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya, insya Allah sejauh ini ya saya sudah berusaha untuk menerapkan Bagja. Kalau Bagja itu kan ada hubungnya dengan visi. Iya, betul. Visi guru penggerak ya. Kemarin kita akan melaksanakan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini, pendampingan individu yang ketiga. Nah, saya ingin bertanya Ibu, apa hal yang menarik dari Ibu setelah proses pendampingan individu yang ketiga ini? Ya, terima kasih. Hal menarik bagi saya setelah melakukan pendampingan, bisa bertukar pikiran dengan Bapak PP, ada masukan-masukan juga lainnya, mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan yang lebih menariknya lagi setelah membahas tadi masukan-masukan dari teman-teman sesuai instrumen yang mereka isi tadi, dari situ saya bisa dapat seperti pegangan apalagi yang harus saya tingkatkan setelah ini. Dan tentunya juga tadi juga sempat merefleksi RPP tadi yang masih ada yang harus diperbaiki. Baik. Nah, kalau yang sudah baik dari pendampingan hari ini Bu? Ya, alhamdulillah yang sudah baik, sudah maksudnya kolaborasinya dengan saya dan antara Bapak sudah baik, maksudnya tidak terlalu kaki kaku dari kemarin-kemarin Pak, karena sudah yang ketiga kali. Jadi alhamdulillah sudah agak rileks, dan kalau macam kemarin terus terang masih banyak PPDOI. Alhamdulillah sekarang sudah agak alhamdulillah itu yang diharapkan Bu. Iya. Tanpa beban. Maksudnya ada kedekatan juga, maksudnya antara Bapak sebagai bimbingan saya dan saya yang dibimbing. Alhamdulillah kolaborasinya sangat bagus, sehingga seperti maksudnya di sini saya tidak merasa tertekan karena di sini juga Bapak bisa menerima keluhan, masukan keluhan-keluhan saya, dan alhamdulillah ada solusinya juga dari Bapak PP. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk yang perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini Bu, supaya pendampingan individu keempat bisa berjalan lebih baik lagi, apakah ada yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya belum ada. Belum ada. Karena semua sudah alhamdulillah dari awal sampai sekarang alhamdulillah, kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur, waktunya juga sesuai dari jam 8, kemudian prosesnya juga alhamdulillah di sini tidak merasa seperti ditekan, tidak ada maksudnya merasa ringan seperti itu.
Oke, baik Bu. Dan harapannya untuk kedepannya seperti ini. Ya, Terima kasih Bu Indri, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak telah berbagi praktik sama-sama, baik Pak. dalam kegiatan pendampingan ibu yang ketiga ini. Adapun tugas yang harus Ibu Indri siapkan, yang pertama itu menyusun RPP. Jadi Ibu silahkan menyusun RPP, satu saja RPP, akan tetapi dalam satu RPP itu mengandung unsur berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosionalnya atau KSE, kemudian jangan lupa budaya positif juga dicantumkan. RPP yang sudah Ibu Indri susun kan sudah, misalkan sudah selesai ya. Ya, Setelah selesai dikirim ke saya. Setelah dikirim ke saya sudah lihat, kemudian ada yang perlu diberikan umpan balik, ya. saya berikan umpan Oh balik. ya Pak. Setelah saya berikan umpan balik, saya kirim ulang kepada Ya. Ibu Indri untuk dilakukan perbaikan. Baik, Pak. Ya. Iya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi Bu Indri ya, Ya. mengenai apa yang perlu disiapkan pada pendampingan di yang keempat ya. Insya Allah bisa berjalan dengan baik pada pendampingan di insya yang Allah. keempat, observasi di dalam kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Indri atas terlaksananya pendampingan individu yang ketiga ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.